hati-hati kameramen. Aki sudah menjanjikan bahwa sore ini Aki akan bertempur satu. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan sekali. Mau kemana Aki ini ya? Tadi Aki menemui Bung Laga. Iya. Bahkan di tengah perkampungan, bahkan di tempat dia mengumpulkan wanita-wanita yang katanya berpipi haman masa ya. itu katanya. Bahkan di situ Jarod banyak sekali bantal, celana-celana dalam wanita. Apa jadi perkampungan tersebut dengan Bung Laga mendirikan tempat tersebut? Makanya Aki tidak mau terjadi pertempuran di tengah perkampungan. Aki tidak enak dengan kampus. Makanya Aki janjikan. Bahkan dia katanya akan mendatangi karena Aki tidak mau dihancurkan. Aki janjikan di pinggiran hutan, jangan sampai di Gubuk Selamat, kata Aki. Oh, makanya Aki ini mau ke situ ini sekarang nih? Ya, Aki akan ke sana. Karena apabila kita tidak menemui Bung Laga akan semakin brutal, Jarod. Betul, Ki. Bahkan kemarin hutan yang di ujung sana dibabat semua. Dia membeli cincin berlian, bahkan merah delima yang ada di tangannya, bahkan gelang, kalung, semuanya kemewahan duniawi yang dituju dari Bung Laga. Tapi Jarod, kita harus hati-hati karena semalam Gubuk Selamat dikirimi Banaspati dari, dan Bung Laga sudah mengakuinya bahwa memang dia yang mengirimkan Banaspati. Karena apabila bertempur secara nyata, katanya, aku bukan orang yang bodoh, lebih baik kita bertempur secara jauh. Makanya aku kirimkan Banaspati, teluh, paku, jarum, katanya, menuju Gubuk Selamat. Alhamdulillah Jarod, seandainya minyak kolcoklo itu sudah Aki cabut, apa yang terjadi? Ada minyak itu, Ki, ya? Iya, jadi dia cuma mutar-mutar saja di atas Gubuk Selamat. Aki kira bulan jatuh, Jarod. Taunya kenapa merah seperti merah darah itu. Aki lihat seperti kuyang, dia seperti makhluk menyeramkan, bahkan bulan kadang percik-percik. Tapi alhamdulillah tidak ada yang menyentuh Gubuk Selamat. Paku itu seperti di atas atap itu seperti klik yang jatuh, centang. Ternyata Aki lihat paku-paku karatan yang dikirimkan dari Bung Laga. Memang dia ingin menghabisi nampaknya. Bahkan dia tadi mengancam Jarod. Bukan saja Ki Selamat, katanya. Bahkan semua tim spiritual akan dia habisi. Tidak bisa secara langsung, aku akan menghabisinya dari jarak jauh. Itulah mungkin, Ki, ya. Mungkin dihasut dengan kondisi sukmo dia, Ki, ya. Iya. Maka itu, Bung Laga, kalau kau seorang kesatria, sampai bertarunglah dengan kalau kau ingin bertemu dengan Selamat, Aki tidak mau ditempur Gubuk Selamat. Karena Aki juga tidak mau dibilang kau curang ataupun apa. Lebih baik kita bertempur di perbatasan dan pinggiran hutan ini. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lain bisa menjaga dirinya baik-baik. Amin. Karena Bung Laga ini sudah menebar ancaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana? Jadi saya sahabat kita ini. Iya. Lama tidak nampak. Nampaknya sekali. Tambah ganteng. Jadi saya sengaja dari rumah ini, Ki, melihat beritanya katanya Bung Laga ini kembali brutal lagi ini. Iya betul. Dan mendengar si Jarod juga sudah bertobat. Jadi saya mau silaturahmi ini, Ki, ke sini, Ki. Ya, kata saya salah satu jalan solusinya harus ke Selamat dulu, nggak bisa nih, kata saya. Kebetulan sekali. Badan Saka. Tadi Aki sudah berjumpa dengan Bung Laga, bahkan Aki datangi tempatnya, tempat maksiatnya yang didirikan katanya warung apa, kemang-kemang. Bahkan banyak sekali badan Saka, bantal, celana dalam wanita berserakan di tempat tersebut. Tapi itulah kemewahan katanya, itulah kepuasanku di dunia katanya. Bahkan tadi tangan Aki sudah gatal sekali ingin menghajarnya, tapi Aki tidak mau di tengah perkampungan itu. Apa kata warga kampung apabila kita bertarung dengan Bung Laga di tengah perkampungan tersebut? Makanya Aki janjikan, kalau kau memang jantan Bung Laga, kita bertempur di perbatasan hutan, jangan di tengah perkampungan itu. Jadi luar biasa brutalnya Bung Laga ini, ya. Itu akibat apa kira-kira, Ki? Kalau dia sampaikan, karena rumah tangganya berantakan, hartanya habis dari anaknya katanya, sehingga dia lupa. Frustasi lah ya, Ki, ya. Iya, disitulah kita sebagai ngopi tadi capek. Oh, selama ini kita juga sudah menjaga jarak ini, ya. Sampai si Jarod bertobat pun saya hampir sempat baru kali empat. Alhamdulillah tadi faktor jarak tadi kita ini kan. Satu faktor jarak, dan yang kedua faktor kita punya tugas masing-masing. Iya, dimanapun kaki kita dipijak di bumi ini, disitulah kita tempat kita untuk menebarkan kebaikan. Jangan sampai kita yang selama ini dikenal dari dunia hitam kembali lagi ke dunia hitam. Itu dia tuh. Nah, inilah sangat disayangkan. Ya, inilah yang aku sayangkan sekali dengan Bung Laga. Keilmuannya tinggi,
dari tata bicaranya luar biasa, bisa mengajak anak muda menasihati, tapi ketika dia terjerumus tidak bisa menerima apa yang terjadi saat ini, ya disitulah awal kehancurannya. Bahkan dia mengatakan lebih baik mantan preman katanya daripada mantan kiai. Nah kata Bung Aga ini mantan apa jadi? Mantan preman, mantan kiai, terus mantan apa lagi? Bahkan dia menjanjikan Jarod, dia ingin mengajak semua antek-anteknya, Bondo Sukmo, Kabo, pendekar Cebo, siapa akan dia, makanya katanya kumpulkan semua terus kita. Tadinya Aki ingin memberitahu kalian kalau memang nyawa Aki ini memang habis di tangan Bung Laga, ini perjuangan sebuah untuk meluruskan perilaku Bung Laga ya boleh. Tapi alhamdulillah inilah adilnya yang Maha Kuasa, kita dipertemukan dengan tujuan yang sama. Ya tapi kita tidak tahu ya, bahkan dia ini saat ini sudah mengumpulkan apa dukun-dukun apa, bahkan semalam Raden Saka di gubuk keselamatan itu berputar-putar seperti panas mati Di gubuk Aki. iya, ternyata memang Bung Laga yang menginspirasi. Berarti dia sudah kembali ke kesesatan itu lagi Ki ya. Luar Jadi biasa. bagaimana ilmu-ilmu agamisnya itu Ki ya? Nah disitulah Raden Saka, yang namanya ilmu itu ketika kita gunakan untuk kebaikan, dia akan memberikan cahaya kebaikan. Tapi ketika ilmu tersebut kita salah gunakan, maka kegelapan akan Itulah tadi kita memang sebenarnya memang harus bersatu itu Ki ya, kuncinya Ki. Karena ya. ya namanya galau, frustasi dalam diri kita ini pasti ada aja gitu kan. Namanya kita hidup. Sempat juga Raden di Bung Laga itu dengan Kang Jamal ya Ki ya. Dihantam dengan Bung Laga Bahkan Kang iya, Jamal darah itu. muntah darah dia. Ya, Bung Laga ini kan bukan orang sembarangan. Bahkan ketika dia berada di kegelapan, siapa yang tidak kenal dengan Bung Laga? Bahkan ajian-ajian beliau itu kan luar biasa itu Ki. Iya, kulhu apa, pokoknya semuanya dia kuasai. Tapi kenapa hatinya tidak bisa menahan cobaan yang menerpa dirinya? Ya, tapi tugas kita sebagai manusia ini kan hanya mengingatkan, ya. Tidak ada bermaksud kita untuk menghabisi. Ya. Tidaklah karena dia masih saudara kita. Ya. Bahkan saat ini dia sudah menghafalkan syair-syair yang bisa membuat telinga kita pecah itu. Telinga kita pecah. Iya. Luar biasa. Karena dia ini mengumpulkan semua pendekar-pendekar yang ada di lembah hitam ini. Katanya sebelum dunia ini ada di dalam genggamannya, dia tidak akan berhenti. Bahkan katanya Ki Selamat menjadi target utama yang akan dihabisi. Tidak bisa secara langsung. Semuanya katanya nih Raden ya, pengen dihabisi seperti itu. Pengen dihabisi. Bahkan dia bukan saja kita, sanak keluarga pun akan dihabisi apabila menghalangi langkahnya. Nah, inilah yang membuat kegalauan Ki Selamat ini. Ya tapi entah bagaimana caranya, mudah-mudahan lah kita tetap berdoa. Kulihat ujung jalan masih jauh dan bunyi kidung pamungkasku masih terasa ampuh. Aku tidak membutuhkan siapa-siapa, tidak seorang kekasih, tidak seorang saudara, dan tidak juga seorang teman. Aku melangkah di atas puing-puing kegagalan, di atas songgol sampah kecemasan. Aku berjalan sendiri sambil mendekap seorang kekasih yang bernama dendam membara. Akulah pangeran kegelapan. Akulah sang penyair berdarah. Bersama hidung pamungkasku akan ku genggam dunia dan akan kuhabisi setiap lawan menghalangi setiap perjalananku. Kamu kan bisa dia Bung Laga. Kau kan tidak bukan di perbatasan hutan ini. Tapi kamu membawakan kidung. Entah di mana rupamu. Ki Selamat, Raden Saka, Jarod. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Memang saya tunggu-tunggu kedatangan kalian. Tapi kau licik Bung Laga. Apa? Kau menyerang secara diam-diam. Kau Ki Selamat, lakukan Raden semua Saka. itu. Apa kabar? Sahabat Bung Laga. Raden, Raden Saka. Ternyata syairmu tadi, syairmu tadi sebuah syair dendam yang ingin meresap dan menghisap kekuatan kami. Kami seorang kesatria sejati, Ki Selamat, Raden Saka dan Jarod. Kami tidak pernah mengingkari janji. Ya, kata Bung Laga A pasti A.
Saya kira saya ini hanya bermimpi nih Bung Laka. Tapi ternyata ini suatu kebenaran berarti. Setelah melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana? Berarti kau ini kenapa kok seperti ini? Bung Laka, kau saya anggap seperti senior saya. Selamat Mengajarkan saya. Ada apa Mungkin dengan Raden ini? Saka belum tahu ya. Tadi perlu diketahui. Kenapa Bung Laka bisa seperti ini? Ya. Semuanya faktor ekonomi. Keadaan saya terpuruk, keadaan saya sengsara, keadaan saya menderita. Di mana kalian? Di mana kalian? Hah? Katanya saudara sejati, katanya teman sejati, tapi di sana Bung Laka susah. Di mana kalian? Di mana? Bung Laka, apakah kata-kata yang selalu kau lantunkan untuk menjadi dasar kau berbuat seperti ini? Sadarlah Bung Laka. Hei, Selamat, Andalah yang memponis kebahagiaan saya, ha? Bahwa Anda adalah yang menarik luka dan penderitaan dari Bung Laka ini. Asyik. Sudahlah Bung Laka. Bung Laka, kau tidak mampu kan? Dipatahkan hutan ini. Tapi kau mengajak semua antek-antek. Sama pertempuran ini tidak bisa dielakkan. Karena tujuan kami hanya untuk menghabisi kalian sebenarnya. Hanya itu. Apapun yang terjadi Bung Laka, Iya. malah bukan bisa memutuskan. Ini masuk Bung Laka. Sudahlah Bung Laka. Mereka hanya ingin membujukmu. Raden Saka, Jarod, Ki Selamat, kami belum akan bahagia, kami belum akan puas kalau dunia persilatan ini belum bisa kami kepal dan kami genggam. Itu sebenarnya. Ingat mati kau Bung Laka. Tahu kau? Bung Laka, kita hidup ini ada yang harus kita pertanggungjawabkan di kehidupan abadi kelak. Dikit-dikit Hilangkan. semua Ki Selamat ini berfalsafah. Dia kemarin mencari. Dikit-dikit berpedoman Ki Selamat. Dia kemarin Hah? mencarimu. Seolah-olah dialah paling benar, paling mulia, padahal tameng belaka. Tameng belaka itu Ki Selamat. Ini aku sampaikan kepadamu Bung Laka. Bahkan kemarin memang aku mencarimu karena aku ingin memastikan siapa yang merusak hutan dan siapa yang mengirim banaspati, paku, jarum ke kubu Ki Selamat. Ternyata manusia biadab ini kurang ajar kau Bung Laka. Bagus sekali Bung Laka. Raden Saka, sini sebentar. Telah lama tidak kelihatan batang hidungmu kemana saja Ki Selamat. Inilah Apa namanya Raden yang Saka? ingin saya jelaskan ya. Tadi saya bertanya masalah kenapa kau seperti ini Bung Laka kan, sedangkan kau saya anggap seperti orang tua sendiri. Ya udah. Nah, ini mau saya jelaskan dulu. Jadi kenapa? Bukan saya tidak peduli atau bagaimana? Karena yang pertama itu faktor kita ini jaraknya jauh. Bung Laka tahu sendiri ya. Dulu pernah santunan dulu di rumah ya, pernah silaturahmi. Saya juga sempat terkejut ini, seperti bermimpi. Apakah ini hoax atau bagaimana? Bung Laka. Ternyata ini benar. Siapa dia Bung Laka? Dia Saya Raden saudaranya. Saka si pecundang kalau saya. Benar sekali kau saudaraku. Kenapa kau berbicara seperti itu Bung Laka? Tidak apa-apa kata saya. Kalau ketika dia menganggap kita rendah itu tidak apa-apa. Mungkin hawa duniawi lah yang membuat dia mengecilkan semua orang yang ada di hadapannya. Mungkin sama tidak mampu membujukmu. Dia membawa saudaranya lagi. Kemarin kan Jamal. Siapa itu satunya itu? Ha? Ujang Anda ini siapa Anda ini? Ya? Kenalkan. Saudaranya. Kenalkan, Pak. Biar Aku lah sang penguasa hutan. nah, Ingat kau itu? Puasan kau. Kau tanya pada Selamat. Siapa aku sebenarnya? Sudahlah kau semua. Jangan kau bangga ketika Bung Laka sudah berada di sampingmu. Seolah-olah kalian bersatu hanya ingin menciptakan sebuah kegelapan. kami akan menderita Ki Selamat. Ah, kami akan menderita kalau kalian spiritual katanya keren, Yahud, hebat, sakti, selalu menghalangi perjalanan kami. Tapi kami akan bahagia selama Nusantara ini bisa dalam gembangan dan kepalan tangan kami Ki Selamat. Itu Tidak semudah itu Bung Laka. tidak semudah itu. Langkahi mayat kami, baru kau bisa menggenggam dunia kegelapan itu. Tidak akan terjadi ketika kami berada di hadapanmu Bung Laka. mulutmu harimau Ki Selamat.
jaga bicaramu. Aku tidak peduli. Mulut ini harimauku, atau monyetku, atau biukuku, atau labi-labiku. Aku tidak peduli, Bung Laga. Yang pasti, sadarlah kau. Oke. Labi-labi mungkin Tahu, Anda hebat, Anda sakti, Anda gentle ya. Tapi kalau gentle, tidak mungkin dong bawa spiritual rekan-rekan Anda Ki Selamat. Aku tidak pernah mau mereka, tetapi mereka Kami datang memiliki perasaan yang sama. Ingin mengajakmu kembali. Bung Laga, aku tanyakan kepadamu, di mana labi-labi dan biuku? Sepatutnya kau bawa kemari. Di taman. Di Oh, mana? katamu Kitaman ya. Kitaman ya telah saya suruh untuk menyewa eskavator agar lahan-lahan ini bersih. Kami sapu, kami dirikan kafe-kafe dan warung-warung Selamat. Perkampungan yang terjadi. Hey. Kalau kau ingin menghancurkan hutan ini, Selamat berdiri di depan menghalangimu, Bung Laga. Kalau Anda menghalangi pasal berapa Ki Selamat? Pasal berapa yang Anda dengung-dengungkan itu? benar sekali saudaraku. Pasal hiji ayat 5. Apabila ente balik Kau maksudnya? kau. Kau. Karena kau anak buah Kang Tanibe, tahu kau? Ular sanca, penguasa hutan. Hah? Sanca kembang itu namanya. Sudahlah. Saya mau nanya tadi dengan Bung Laga. Sini, Kau Raja, menyebut sini. namanya Kitaman. Iya. Kitaman itu musuh pertama kali ketika saya ini bertobat. Hah? Dia sudah bertobat. Tapi kenapa bisa kebetulan sekali dia orang baik menjadi brutal? Dan Bung Laga apakah seperti itu juga sekarang ini? Tidak usah kaget Raden Saka. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin Raden Saka. Yang baik bisa menjadi tidak baik. Namun sebaliknya yang tidak baik bisa menjadi baik. Ini contohnya. Jangan kau di depan dia kau seperti ini. Apa-apa lah pegang-pegang bagus segala. Jangan seperti ini kau ini. Mentang-mentang di depan dia apa Aku jangan-jangan. telah memberi segalanya. Anggaplah kami ini. Ingat itu. Orang baik apa kami ini? Bung Laga, jangan kau kira ketika Kitaman mengikuti jejakmu brutal, seolah-olah kau seirama dan seiring segala. Kami, Bung Laga, orang pertama yang berada di hadapanmu, Bung Laga, yang akan menghalangi setiap langkah. Ingat, Saudara, membantu keuangan tidak. Membantu kuasa susah tidak ada. berlian, cincin Megade 5, semuanya. Dengan cara yang tidak benar, Bung Laga. Tanggung Ki Selamat, tanggung. Iya. Sebenarnya dan seharusnya datangkan spiritual senusantara ini baru kami akan lega menghujam para spiritual yang amat sangat menjengkelkan ini, Menjijikkan pula. menjijikkan itu. Sudah. Tadi kau memang menjanjikan pertempuran di perbatasan hutan ini. Jangan sombong Aku Selamat. menepati janji. Terserah kau, Bung Laga. Apabila kau tetap seperti ini, rumput ini akan menjadi saksi pertumpahan darah di sini. Dan Anda jual Ki Selamat, kami akan beli. Memang tidak bisa dicegah. Selamat sudah. Oh, Jangan begini. Ada dikit. Siapa Bung Laga? Ada dikit. Brutal ini Raden nih. Jangan yang ini mas. Diam kau Saka. Penguasa hutan ini. Kondo Sukmo. Habis dia saudaraku. Ada tiga oke. Pecahkan aturan yang saudaraku. Habis dia. Bagus sekali saudaraku. Ini sebagai awal peringatanmu, Bung Laga. Aku tahu, seandainya pukulanmu tadi menimpa seorang seperti badai yang menghantam dadaku ini. Ilmu yang disalahgunakan. Di mana keistiqomahan kau Bung Laga? Istiqomah. Macam apa sih kamu? Tidak. Continue Kita hanya bisa berlanjutkan. pesta. Jangan Terus menghasut telinga Bung Laga. Ada yang sedengar juga begini. Selamat. Kau ini Bung Laga. Hah? Kau hanya dihantam oleh Bung Laga. Seperti itu. Bagaimana kau dihantam oleh kita bias? tadi saya kau bicara dulu. Katanya Bung Laga ini untuk wanita cantik banyak katanya. Iya. Satu wanita juga susah ngidupinnya. Hidup akan bahagia Raden Saka Iya. kalau kita dikelilingi wanita molek cantik dan paripurna itu Raden Saka. Dan kau akan mendapatkan Harta wanita itu akan menjadi seperti itu. Itu urusan nanti.
Yang penting saat ini kami Indohoy itu. Kita bikin Kau belum mencobanya, Jarod. Cuma itu Bahkan laki-laki menemui penglata, celana dalam, baju-baju wanita berserakan, bahkan bantal berserakan. lembeng semua ada dia. Bahkan sangat lambing. Bukan hanya bra-bra ya, bukan hanya segitiga biru, tapi semuanya kami kumpulkan jadi satu. Ini aku juga yakin semua ada di sini. Ya. Kau juga terlibat di sini. Kau Sudah aku bilang sebelum, aku telah memberikan segalanya dan tidak kau bisa berikan Rahmat. Keuangan, ampun bisa kuberi. Wanita kebohaman, mau 10, 30, kau berikan. termasuk itu yang kau berikan. Kepada si Mas Gani. Bermain-main kau. Terserah kau mau bermain, mau bertarung, selama tidak pernah memilih. Kalau saja aku ada kita ngibi di sini sudah habis kau. Ulang saja kembang itu yang ingin kau banggakan. Dia hanya bukan sekedar sanca kembang. Bahkan labi-labi yang kau bawa kemarin, aku pun tidak takut. Masuk ke taman. Iya, biuku. Dia bukan sekali lagi biuku kawan. Ayo kami saja berlaga. Raden Saka ya. Malah sebaliknya, Pakai apa lagi kami ya? meminta kepada Anda untuk ikut dan bergabung dengan kami. Dengan kita menguasai dunia persilatan ini, Kalau apa ini? kita akan bisa kepal dunia ini. Selamat Raden Saka Jarod. Jarod, sini. Kenapa kau manggil aku? Sini sebentar. Tadi kau manggil aku. Dan dari tadi saya perhatikan saya bersama, Anda diam ya, tapi comel di belakang. Aku bukan comel, aku Dia bertanya, Bung Laga, apa yang sudah kau pakai ini intan berlian? Bukan. Mungkin dia suka. Kalung apa itu? Kalau apa yang kau Bicara pakai saja Anda iri dengan kami sebenarnya. Hah? Tidak, Bung Laga. Karena kulihat semalam panas pati itu keluar dari salah satu mata mutiara yang ada. Ya. Karena mirip sekali. Berarti kalau ya. Dan bukan hanya Anda keselamat, tapi kediaman-kediaman Raden Saka Jarod akan kami teror. Bahkan aku lihat banyak sekali kaki-kaki, tangan-tangan manusia yang begitu ketumbang untuk mengambil. Ini cepat mulakan kau nusuk ini. Baiklah, aku akan memenuhi ini. Tunggu dulu, Raden Saka. Sepertinya. Kenapa? Dia lebih sugas daripada Jamal ini, ha? Jangan kau menganggap kamu punya kekuatan lebih, Raden. Hati-hati kau, Raden. Hei, Hati-hati, Raden Saka. Hati-hati, Raden Saka.